Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afia Wijaya dari kelas 10 LPB 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pertama sejarah. Tugasnya yaitu menjelaskan tentang 12 garis sejarah. Yang pertama di sini ada pada zaman prasejarah. Sebelum abad ke-5 Masehi, periode kehidupan manusia purba di Indonesia sebelum ditemukannya tulisan. Lalu mencakup zaman batu tua, paleolitikum, zaman batu tengah, mesolitikum, dan zaman batu baru, neolitikum. Lalu perkembangan alat-alat sederhana, penguasaan api, serta awal pertanian dan peradaban manusia di Nusantara. Yang kedua, di sini ada masa aksara pada abad ke-5 sampai abad ke-13 Masehi. Muncullah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara seperti Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, Sriwijaya, dan Majapahit. Lalu perkembangan sistem tulisan, organisasi pemerintahan, teknologi, seni, dan agama yang lebih kompleks. Lalu pengaruh budaya India dan Cina yang kuat di Nusantara. Yang ketiga, ada masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha di abad ke-5 sampai ke-15 Masehi itu masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Lalu perkembangan arsitektur, seni, dan sastra yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Yang keempat, di sini ada masa Islam. Abad ke-13 Masehi sampai ke-19 Masehi. Masuknya agama Islam ke Nusantara dan perkembangannya di berbagai wilayah. Lalu muncullah kesultanan-kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, Aceh, dan Banten. Lalu pergeseran pengaruh budaya dari Hindu-Buddha ke Islam. Yang kelima, ada bangsa Eropa. Di abad ke-16 sampai 20 Masehi, kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis, Belanda, dan Inggris ke Nusantara. Penguasaan ekonomi dan politik oleh Belanda melalui VOC, lalu perkembangan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Nusantara. Yang keenam, ada masa Hindia Belanda di abad ke-19 sampai 20 Masehi. Nusantara menjadi Hindia Belanda, sebuah koloni di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan administrasi kolonial Belanda. Munculnya pergerakan nasionalisme Indonesia melawan penjajahan Belanda. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada masa Jepang. Di tahun 1942 sampai 1945 Masehi. Pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua, pengaruh Jepang dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia. Semakin menguatnya semangat nasionalisme Indonesia. Yang kedelapan, di masa kemerdekaan di tahun 1945 sampai sekarang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menjajah. Pembentukan sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara Indonesia. Yang kesembilan itu masa Orde Baru di tahun 1945 sampai 1966. Masa kepemimpinan Presiden Soekarno setelah kemerdekaan, lalu perkembangan ideologi. A few moments later. Perkembangan ideologi demokrasi terpimpin dan Nasakom, nasionalisme,
atau nasionalisme, agama, komunisme. Upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan persatuan bangsa. Lalu ada konflik politik dan ekonomi yang semakin memburuk. Yang ke-10, masa Orde Baru. Di tahun 1966 sampai 1998 Masehi. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto setelah Orde Lama lalu fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Sentralisasi kekuasaan dan pembatasan demokrasi, lalu pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, namun juga munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ke-11 pada masa reformasi, yaitu di tahun 1998 Masehi sampai sekarang. Jatuhnya Orde Baru dan transisi menuju demokrasi, lalu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat demokrasi, lalu desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia, lalu berbagai tantangan dan dinamika politik, ekonomi, serta sosial budaya di era reformasi. Yang ke-12 ada masa kontemporer atau sekarang. Di sini perkembangan Indonesia di era globalisasi dan teknologi digital, lalu tantangan pembangunan berkelanjutan, pemerintahan ekonomi, dan penguatan demokrasi. Lalu peran Indonesia di peraturan politik dan ekonomi global. Terakhir ada upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Baik, jadi tadi adalah penjelasan dari saya tentang 12 garis sejarah. Mungkin ada kesalahan kata atau kurang kata. Saya mohon maaf, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.